Menurut data Kementerian Dalam Negeri, 1 dari setiap 12 warga berusia 65 tahun ke atas menderita demensia. Proporsi ini semakin tinggi lagi di populasi 80 tahun ke atas, yakni 1 di setiap 5 orang. Degenerasi mental, perubahan daya paham, dan kesulitan mengontrol emosi di antara pasien membuat banyak pekerja migran kewalahan dalam perawatan. 这个就是照顾失智症最困难的一个地方，因为他当下的一个情境，你不一定知道他在演哪一出戏。 Ditugaskan Depnaker Pemkot Taipei, Ormas membuka kelas online mengajarkan majikan dan perawat tentang pengetahuan dan metode yang efektif dalam menjaga lansia penderita demensia, termasuk teknik 5 iya dan 3 tidak, selalu senyum, berbicara lembut dengan mata sejajar, meminta izin saat hendak ke toilet, tidak menggertak, memaksa dan menakut-nakuti, kadang bahkan harus bersandiwara bersamanya. 其实我们就是在演一出对手戏。爸爸今天演的是失火这一出，也许我们就跟着演下去。好，那失智症长辈有个状况，过一阵子后他可能就忘记这个情境，所以转移情境也许是一个办法。 Kelas ini menonjolkan bahwa seorang pengasuh tidak hanya bertugas merawat kondisi fisik pasien, kadang juga harus menenangkan mentalnya. Ormas menerangkan banyak majikan merasa perawatan adalah pekerjaan sangat sederhana, tapi menyuguhkan air pada lansia saja harus memerhatikan 14 hal, maka benar-benar membutuhkan lebih banyak prihatin dari majikan. Akibat kenaikan harga minyak internasional, harga BBM di Taiwan mengalami lonjakan $0,8. Harga bensin tanpa timbal 95 naik menjadi $31 per liter, tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Harga barang pun ikut naik. Tidak hanya harga minyak, lonjakan harga bahan baku internasional juga telah meningkatkan tekanan inflasi impor, mengakibatkan kenaikan harga pada industri mamin. Harga tepung dan mentega impor naik paling banyak, membuat banyak tukang roti menghitung kembali modal bisnis. Bersamaan naiknya harga minyak dan harga barang dikhawatirkan akan mendampak kehidupan warga. Fraksi Legislatif KMT mengimbau pembekuan harga minyak. Menteri Ekonomi Wang Meihua merespons pemerintah akan memantau berdasarkan 2 mekanisme pengendalian yang diberlakukan. Pemerintah Kota Kaohsiung hari Rabu menggelar persembahyangan hari ke-7 untuk korban kebakaran Gedung Chengzhongcheng. Api ini merenggut 46 jiwa, termasuk 3 imigran baru, 1 yang anggota keluarganya sudah tiba di Taiwan, 1 lagi diurusi mantan suami. 它是我们的永久居留的这个陆配那家属在21号也是明天在陆委会跟海基会的协助，那也会顺利的抵达台湾。 Biaya pemakaman korban akan ditanggung Pemkot. Sementara hingga tanggal 20 pagi, sumbangan dari manca pihak telah melampaui 150 juta yang menurut Chen akan digunakan dan dialokasikan sepantasnya. Kebakaran kali ini juga mengakibatkan 43 orang luka-luka. Hingga Selasa, 27 darinya masih di rumah sakit dan 11 di ICU. Pembicaraan hangat dunia teknologi, Metaverse, dianggap sebagai internet generasi berikutnya, sebuah dunia virtual yang bisa dikunjungi melalui perangkat VR dan AR. Di dunia Metaverse, pemain bisa belanja dengan identifikasi daring, menghadiri konser musik, bekerja dan belajar bersama orang-orang di tempat jauh secara virtual. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg memperkirakan Facebook akan ditransformasi menjadi perusahaan Metaverse dalam 5 tahun. Akhir bulan lalu, Facebook mengalokasikan dana untuk membantu R&D Metaverse dan tanggal 18 mengumumkan akan merekrut 10.000 tenaga ahli untuk membangun jaringan Metaverse di Eropa. Pada masa pandemi, semakin banyak orang bekerja dari rumah, meningkatkan kebutuhan interaksi online dan membuat orang semakin tertarik pada Metaverse. Namun platform seperti ini butuh bertahun-tahun untuk dibangun. Saat ini banyak pemimpin teknologi telah siap-siap berkompetisi di ajang virtual yang baru ini. Ada juga yang menganggap Metaverse sebagai hewan buas anti-utopia dan mengkhawatirkan keamanan data pribadi selanjutnya. Facebook menjamin akan mengembangkan Metaverse dengan sikap bertanggung jawab, tapi kontroversi atas moralitas medsos ini tetap tak terhapus. Awal Oktober, ada seorang pegawainya melaporkan pada Parlemen Amerika menuduh Facebook secara diam-diam mengizinkan penyebaran berita hoax, mengakibatkan kerusakan besar terhadap kesehatan mental kaum muda dan rasionalitas politik demokrasi.